Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa, bisa didengar suara saya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Oke, kita mulai saja ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas mengenai strategi pengembangan usaha atau bisnis ya. Ntar saya share dulu untuk materi ini. Oke, jadi untuk seperti kita katakan lingkungan usaha ini merupakan tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Untuk lingkungan usaha ini terdiri ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal ya. Untuk lingkungan internal sendiri ini adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada usaha. Lingkungan internal ini meliputi sumber daya manusia yang ada pada organisasi, kemudian keuangan organisasi, pemasarannya, kemudian produksi dan operasi usaha, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan untuk lingkungan eksternal ini ada dua ya, lingkungan eksternalnya ada lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro ya. Untuk lingkungan eksternal mikro ini terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Sedangkan lingkungan eksternal makro ini terdiri dari kekuatan-kekuatan bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Jadi untuk lingkungan eksternal mikro ini perusahaan masih bisa saling mempengaruhi ya. Sedangkan untuk perusahaan bisa dipengaruhi dan mempengaruhi untuk lingkungan eksternal mikro. Sedangkan untuk lingkungan eksternal makro ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi, tapi perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Ya. Jadi untuk lingkungan eksternal mikro ini terdiri dari pemasok, kemudian para perantara pemasaran, kemudian perantara pemasaran terdiri perantara atau middleman, kemudian perusahaan distribusi fisik, kemudian agen jasa pemasaran dan perantara keuangan. Kemudian untuk lingkungan eksternal makro, ini ada lingkungan kependudukan, terdiri dari lingkungan kependudukan, lingkungan ekonomis, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan sosial budaya. Jadi untuk lingkungan eksternal makro ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi, tapi perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Ya. Sedangkan untuk lingkungan eksternal mikro ini perusahaan bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya dari untuk eksternal mikro tadi dengan eksternal mikro usaha ini terdiri dari pemasok. Ya. Jadi pemasok ini ada atau supplier ya adalah perusahaan-perusahaan perusahaan dan individu-individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang-barang dan jasa tertentu. Kemudian ada di lingkungan eksternal mikro yang lain ada para perantara pemasaran. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membantu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barang kepada pembeli akhir. Di antaranya di sini ada perantara distribusi fisik, lembaga-lembaga jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Ini perantara ada berapa ya? Jadi ada perantara atau middleman adalah perusahaan dagang yang membantu perusahaan mendapatkan pembeli atau menutup penjualan dengan mereka. Kemudian ada perusahaan distribusi fisik, adalah perusahaan yang membantu menyimpan dan mengirimkan barang-barang dari dan ke tempat yang dituju. Di antaranya perusahaan pergudangan dan perusahaan transportasi. Kemudian ada perantara yang lain, di sini ada agen jasa pemasaran. Ini adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam, saya tuan kalian dulu. Jadi agen jasa pemasaran
Ini adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Misalnya lembaga penelitian pemasaran, agen perikanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. Kemudian perantara lainnya yang lain yaitu perantara keuangan. Ini adalah perusahaan yang membantu dalam segi keuangan atau risiko yang diasuransikan sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Kemudian lingkungan eksternal mikro yang lain, di sini ada pelanggan ya, customer, yang adalah mereka yang berhubungan dengan perantara, pemasok, atau perusahaan agar dapat menyediakan produk dan jasa yang diinginkan. Kemudian ada pesaing di sini, adalah sekelompok perusahaan yang melakukan penjualan atau pembelian barang dan jasa sejenis kepada para pelanggan atau pasar sasaran. Kemudian masyarakat umum, ya, jadi ada lingkungan eksternal mikro yang lain, ada masyarakat umum. Ini adalah sekelompok yang mempunyai minat nyata atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Jadi itu beberapa pihak yang terlibat dalam lingkungan eksternal mikro. Jadi dalam lingkungan eksternal mikro ini perusahaan bisa mempengaruhi dan dipengaruhi, saling mempengaruhi di sini. Kemudian untuk lingkungan eksternal makro, di sini ada kependudukan, lingkungan kependudukan, kemudian ada lingkungan ekonomis, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik dan hukum, kemudian lingkungan sosial dan budaya. Nah, dalam lingkungan eksternal makro ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi ya, jadi perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Untuk lingkungan kependudukan ini terdiri antara lain jumlah penduduk, ya, kemudian distribusi secara geografis, tingkat kepadatan penduduk, kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian distribusi usia, kelahiran, perkawinan, dan tingkat kematian, kemudian ras, suku bangsa, dan struktur keagamaan. Jadi dalam lingkungan kependudukan ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi. Jadi misalnya jumlah penduduk perusahaan ingin misalnya lebih banyak, nah itu tidak bisa. Ya, perusahaan tidak bisa mempengaruhi dan hanya bisa menyesuaikan saja. Jadi jumlah penduduknya berapa, mungkin usia dibagi dalam usia balita, usia anak-anak, usia remaja, orang tua, dan sebagainya. Ini perusahaan baru bisa apa namanya mensegmen dan mentarget pasar sasarannya. Demikian untuk distribusi secara geografis ya, tingkat kepadatan penduduk juga ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi, tapi hanya bisa menyesuaikan. Nah ini juga ada distribusi usia, kelahiran, perkawinan, dan tingkat kematian. Kemudian tudingan makro yang kedua di sini adalah lingkungan ekonomis. Ini terdiri dari pertumbuhan pendapatan, tekanan inflasi yang berkesinambungan, perubahan pola pengeluaran konsumen. Nah, di sini perusahaan juga tidak bisa mempengaruhi, perusahaan yang bisa menyesuaikan saja dengan adanya pertumbuhan penduduk pendapatan untuk suatu negara misalnya. Kemudian tingkat inflasi ini juga perusahaan tidak bisa mempengaruhi, perusahaan yang bisa menyesuaikan saja. Dengan tingkat inflasi yang sekian, mungkin harga barang yang ditawarkan berapa ini harus disesuaikan juga. Ya. Kemudian lingkungan fisik di sini terdiri dari ketersediaan bahan-bahan mentah, peningkatan biaya energi, kenaikan tingkat pencemaran, campur tangan pemerintah yang kuat dalam manajemen sumber daya alam. Jadi contohnya sini untuk sumber daya alam ini perusahaan juga tidak bisa mempengaruhi ya, perusahaan yang bisa menyesuaikan saja. Ini terutama untuk pengolahan produksi ya, kebutuhan bahan baku dari supplier. Ya. Kemudian lingkungan teknologi di sini terdiri dari laju percepatan perubahan teknologi, kemudian ada anggaran penelitian dan pengembangan yang besar. Jadi untuk lingkungan teknologi juga perusahaan tidak bisa mempengaruhi, perusahaan hanya bisa menyesuaikan. Contohnya di tahun 2020 ada pandemi COVID ya. Biasanya perusahaan melakukan pemasaran secara offline. Nah pada saat itu muncul apa namanya pemasaran secara online, secara digital. Nah di sini perusahaan-perusahaan harus bisa beradaptasi dengan adanya teknologi yang baru, pemasaran secara digital ya. Jadi apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan maka dia akan tenggelam ya dari pesaing-pesaingnya. Kemudian lingkungan politik hukum, di sini ada perundang-undangan yang mengatur bisnis, pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah yang berubah-ubah. Jadi untuk lingkungan politik dan hukum ini juga perusahaan tidak bisa mempengaruhi, perusahaan yang bisa menyesuaikan saja bagaimana perundang-undangan tentang bisnis dalam satu negara, kemudian aturan-aturan oleh pemerintah yang sering berubah, ini perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Kemudian juga di sini ada lingkungan sosial budaya, ada nilai-nilai budaya dan norma-norma daerah ya. Jadi dalam perusahaan dalam mentarget suatu
segmen dia harus dinilai juga budaya dan norma-norma daerah yang dimasuki seperti apa, harus disesuaikan. Jadi perusahaan tidak bisa mempengaruhi, perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Misalnya nilai budaya di Mojokerto seperti apa, misalnya kuat dengan budaya-budaya Islamnya dan sebagainya. Nah itu harus disesuaikan ya. Jadi mungkin perusahaan yang ingin menjual minum-minum keras mungkin tidak bisa masuk ya di Mojokerto karena nilai budaya Islamnya yang kuat misalnya seperti itu. Demikian pula norma-norma daerah yang lainnya. Nah, di sini ada analisis lingkungan eksternal. Jadi ada istilahnya analisis SWOT ya. Jadi SWOT itu yang singkatan dari sebentar, saya ambil yang terbelakang dulu. Nah, di sini ada analisis SWOT. Jadi SWOT ini singkatan sebetulnya. Singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan di sini untuk analisis lingkungan internal ini ada dua hal di sini, yaitu kekuatan dan kelemahan. Jadi ada SWOT, ada strength dan weakness-nya di sini. Kemudian untuk analisis eksternalnya terdiri dari peluang, opportunity, dan tantangan atau threats. Jadi sekali lagi untuk lingkungan internal ini perusahaan bisa dipengaruhi maupun mempengaruhi, sedangkan di lingkungan eksternal khususnya yang makro ya, ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi, tapi perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Jadi untuk analisis lingkungan internal ini ada kekuatan atau strength adalah situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan usaha untuk memperoleh keuntungan dan mencapai visi dan misi usaha. Kemudian kelemahan atau weakness adalah situasi dan faktor usaha yang bersifat negatif yang menghambat usaha agar bisnis mencapai atau melampaui pencapaian visi dan misinya. Kemudian pengertian dari peluang, opportunities, di sini adalah faktor-faktor luar usaha yang bersifat positif. Jadi faktor-faktor luar usaha ya, eksternal, khususnya yang makro ya, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Sedangkan tantangan atau threats ini adalah faktor-faktor luar usaha yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan usaha agribisnis gagal dalam mencapai visi dan misi. Jadi kalau kita lihat di sini matrik analisis SWOT-nya, nah, yang atas ini faktor internal ya, kekuatan, terdiri kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan ini masih kita bisa perbaiki ya, masih bisa dipengaruhi, mempengaruhi. Sedangkan untuk lingkungan eksternalnya khususnya makro di sini, ini tidak bisa, perusahaan tidak bisa mempengaruhi, tapi perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Jadi eksternal makro tadi misalnya lingkungan ekonomis, fisik, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita membuat matrik analisis SWOT, di sini kita akan merujuk ke strategi perusahaan sebetulnya di sini. Jadi cara membuat matrik analisis SWOT, kita buat kotak-kotak seperti ini. Jadi di sini yang atas ini internal, ada kekuatan dan kelemahan, kemudian yang ke bawah ini ada eksternal, jadi peluang dan tantangan. Jadi saat kita pertemukan kekuatan kita dengan peluang yang ada, di sini karena di sini semuanya positif ya, kekuatan positif dan peluang ini positif. Jadi di sini perusahaan bisa memilih keuntungan atau peluang yang ada. Dengan kekuatan yang ada, perusahaan bisa memilih peluang yang ada di sini. Kemudian apabila ada kelemahan dari perusahaan di sini misalnya, dan kita pertemukan dengan peluang di sini, nah di sini dengan kita memperbaiki kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ya, jadi strateginya di sini kita memanfaatkan peluang ya yang ada. Kemudian apabila di sini kita pertemukan kekuatan kita dengan tantangan yang ada di luar perusahaan, ini strategi kita adalah kekuatan mengerahkan kekuatan yang ada ya. Jadi dengan kekuatan yang ada kita mencoba menghadapi tantangan atau ancaman yang ada di sini. Kita minimalisir ancaman yang ada di sini. Jadi ancaman ini tidak bisa kita pengaruhi, hanya bisa kita sesuaikan saja.
Kemudian apabila di sini kita ada kelemahan, kita pertemukan dengan tantangan yang ada, strategi kita di sini mengendalikan ancaman, ya. Jadi kita perbaiki kelemahan kita dengan menyesuaikan tantangan yang ada. Jadi kita mengendalikan ancaman di sini. Nah, ini contoh untuk matrik analisis SWOT, ya. Jadi untuk contohnya, sebentar saya sajikan dulu. Nah, ini contoh. Ini contoh analisis SWOT, ya. Jadi SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength-nya kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ini ancaman. Jadi analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, ya. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Teknik ini dirumuskan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada sekitar tahun 1960-70-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune. Ya. Jadi untuk metode analisis ini memiliki dua faktor analisis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari strength dan atau kekuatan, dan weakness kelemahan. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari opportunity kesempatan, peluang, dan threat atau ancaman. Faktor internal ini umumnya digunakan untuk analisis SWOT antara lain adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, pencapaian perusahaan, ataupun hal penting perusahaan. Intinya adalah segala hal yang muncul dari dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar perusahaan di sini. Di sini yang biasanya digunakan atau diselenggarakan menjadi eksternal yang singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi. Nah, contohnya analisis SWOT sederhana untuk sebuah kafe kecil X misalnya di sini. Misalnya kafe ini memiliki kekuatan setelah dianalisis kekuatan dari kafe X ini, yaitu harga menu tidak terlalu mahal, kekuatannya strength-nya, ya. Kemudian lokasi yang strategis, suasana kafe yang nyaman, ada wifi dan TV kabel, kemudian tersedia makanan ringan. Kemudian di sini ada weakness, untuk weakness-nya dari kafe tersebut, kelemahannya itu yaitu modal untuk melengkapi sarana dan prasarana lumayan besar. Kemudian tempat parkir yang kurang luas, ini kelemahan dari kafe tersebut. Kemudian untuk opportunity, peluang dari kafe tersebut, peluang yang ada di luar, ya, jadi yang ada di luar kafe, ini sering dijadikan tempat nongkrong konsumen. Kemudian dengan mengadakan beberapa acara musik dan sebagainya, maka akan sangat cepat menarik minat konsumen. Ini peluang-peluang yang ada. Kemudian untuk ancamannya, di kafe tersebut, bila musim hujan telah tiba, jumlah konsumen berkurang di sini. Kemudian harga bahan baku naik, adanya pesaing dalam bisnis yang sama. Nah, strategi yang dapat digunakan ini dengan mempertemukan tadi, ya, kotak-kotak, kita buat kotak-kotak tadi, kita pertemukan kekuatan dan ancaman, atau yang pertama tadi, ya, kotak pertama kekuatan dan peluang. Ini kekuatan dan peluang. Berarti strateginya di sini menjaga agar harga tidak perlu naik. Memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dengan menjaga agar harga tidak perlu naik. Karena di sini tadi untuk kekuatannya harga menu tidak terlalu mahal, jadi harus dipertahankan di sini. Lokasi yang strategis, suasana kafe yang nyaman, ada wifi, TV kabel, tersedia makanan. Kemudian opportunity-nya di sini sering jadi tempat nongkrong konsumen. Dengan mengadakan beberapa acara musik, ini akan sangat cepat menarik minat konsumen. Jadi strateginya untuk kekuatan dan peluangnya menjaga agar harga tidak perlu naik.
Kemudian untuk strategi weakness, ancaman dan kelemahan dengan peluangnya di sini ya, WO ya, weakness, ancaman, kelemahan dan peluangnya. Strateginya yang bisa diberikan di sini, bisa dilaksanakan, yaitu memberikan diskon saat event tertentu dan memberikan paket hemat saat akhir pekan. Jadi kalau kita lihat lagi di sini untuk kelemahannya, modal untuk melengkapi sarana dan prasarana lumayan besar, tempat parkir yang sangat luas kelemahannya, tempat parkir yang kurang luas ya. Dan peluangnya di sini, opportunity-nya sering dijadikan tempat nongkrong dengan menggunakan beberapa cara. Ini sangat cepat menarik konsumen, sehingga strateginya WO-nya dalam WO ini dalam mempertemukan apabila ada kelemahan dan peluang, ini memberikan diskon saat event tertentu tadi ya. Karena untuk kalau ada acara band itu sangat menarik minat konsumen. Kemudian paket hemat saat akhir pekan misalnya, tempat nongkrong tadi peluangnya ya. Kemudian strategi untuk strength dan ancaman, eh, kekuatan dan ancaman atau strength dan threat-nya tadi, dengan cara meningkatkan kecepatan WiFi sehingga pelanggan lebih senang dan selalu berinovasi agar tidak kalah dari pesaing. Ya, kalau kita lihat di sini kekuatannya, strength-nya, harga menu tidak terlalu mahal, lokasi yang strategis, ada WiFi, tersedia makanan ringan. Kemudian untuk ancamannya di sini, bila musim hujan tiba, konsumen berkurang, harga bahan baku naik, adanya pesaing dalam bisnis yang sama, sehingga strategi yang bisa kita buat untuk mengantisipasi kelemahan dan apa namanya dengan kekuatan yang ada ya, kita minimalisir untuk ancamannya, kita tingkatkan kecepatan WiFi sehingga pelanggan lebih senang dan selalu berinovasi agar tidak kalah dari pesaing. Kemudian strategi yang terakhir yaitu dalam kotak kelemahan dan ancaman, yaitu weakness dan threat. Strateginya itu menyiapkan kotak saran untuk menampung masukan dari pelanggan. Jadi kalau kita lihat di sini, W-nya atau weakness kelemahannya, modal untuk melengkapi sarana dan prasarana kurang lumayan besar, tempat parkir yang kurang luas, dan ancamannya bila musim hujan tiba, jumlah konsumen berkurang, harga bahan baku naik, adanya pesaing dalam bisnis yang sama, sehingga strategi yang bisa kita buat di sini yaitu menyiapkan kotak saran untuk menampung masukan dari pelanggan. Nah, itu beberapa strategi ya dalam menjalankan bisnis atau usaha. Jadi kita buat ini sebetulnya sangat sederhana ya. Sebetulnya ada penilaiannya aja, ada penilaian. Cuma ini saya buat sederhana saja. Karena untuk angka-angkanya sebetulnya saya harus masuk di kelas di sini. Jadi ini saja dulu untuk apa namanya untuk pengenalan SWOT-nya ya. Jadi kalau kalian mau bisa mempunyai usaha, bisa kalian buatkan strategi dengan membuat analisis SWOT ini tadi. Jadi ini analisis yang sangat sederhana. Kalian analisis dulu kekuatan bisnis kalian apa, kelemahan bisnis kalian apa, kemudian kalian analisis peluang dan ancaman yang ada di luar perusahaan. Untuk internal, ya analisis internalnya itu kekuatan dan kelemahan. Ini perusahaan bisa apa mempengaruhi atau dipengaruhi, ya bisa diperbaiki, meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Kemudian untuk analisis eksternalnya terdiri dari peluang dan ancaman, itu perusahaan tidak bisa mempengaruhi, perusahaan yang bisa menyesuaikan saja. Nah, ini ada tugas ya. Jadi tugas ini kalian buat kelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Nah, di sini nanti kalian kumpulkan di apa namanya di e-learning ya. Jadi ini ada tugas kalian buat 3 orang atau 2 orang ya, bisa 3 orang atau 2 orang buat analisis SWOT usaha bisnis Anda. Jadi bebas di sini analisis untuk bisnis apa, atau kalian berangan-angan punya bisnis apa, kira-kira kelemahan dan kekuatannya apa, atau yang punya bisnis saat ini sedang menjalankan, kalian analisis di sini.
kekuatan dan kelemahannya apa, kemudian peluang dan ancamannya apa. Nanti tugas ini kalian kumpulkan di e-learning. Sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Jadi untuk tugasnya ini bisa dikerjakan kelompok 2 atau 3 orang. Jadi kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ke TM ke-13 ya, mengenai e-commerce, ya, elektronik commerce, jadi perdagangan secara elektronik. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.